Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Selamat bertemu kembali di program Syadu. Pada saat kesempatan yang baik hari ini, kami ingin memberikan satu sharing Dharma yang saya beri judul Sadharana Bodhita. Apa itu Sadharana Bodhita? Nah, sebelum saya menjawab apa itu Sadharana Bodhita, saya akan cerita sedikit bahwa kita melihat di dunia ini sedang terjadi perang. Baru-baru ini ada perang Ukraina dengan Rusia. Minggu lalu ada ketegangan antara Taiwan dengan RRC. Jadi dunia ini bergejolak selalu, dan ya begitulah sifat manusia. Ya, jadi kalau kita melihat bahwa kita hidup atau manusia ini tidak bisa sendirian, ya. Jadi kalau menurut sejarah yang sejak dahulu, manusia itu hidup selalu berkelompok, ya, mulai dari satu komunitas kecil sehingga menjadi komunitas-komunitas yang besar, sehingga menjadi bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Dan setiap bangsa-bangsa ini selalu ribut. Ya, tidak ada kecocokan. Nah, kenapa? Ya karena itulah memperebutkan segala sumber daya yang ada, sehingga tidak mempraktekkan dharma juga dan tidak tahu dharma juga, sehingga mereka berantem terus. Nah, untuk itu mari kita sama-sama belajar pada saat ini bahwa apa yang ingin kami sampaikan ini karena manusia tidak bisa hidup sendiri, makanya kita harus saling menghormati intinya. Ya, kalau misalnya kita bisa saling menghormati, maka segala persoalan sebenarnya akan terselesaikan dengan baik. Nah, kenapa? Ya ego lagi ujung-ujungnya, ya. Di Anguttara Nikaya 11.32 itu Buddha menyampaikan ada 4 hal, ya, untuk menunjang persahabatan ataupun kebersamaan ini supaya harmonis. Apa itu yang 4? Pertama, dana. Harus ada kerelaan. Ya, terus kedua, piyawaca, tutur kata kita harus sopan, ya. Terus ada lagi atacarya. Apa itu? Melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain, ya. Nah, yang keempat, sama natata, jangan sombong, ya. Nah, kalau kita berpacu pada melihat dari dunia ini yang berkecamuk antar komunitas ini, ya ini pasti antara keempat hal ini tidak dilakukan dengan baik dan benar, gitu kan. Nah, kita bicara lagi terhadap diri kita sendiri. Kita yang tidak bisa hidup sendiri, ya kita tentu harus melakukan 4 hal ini karena kita berhubungan dengan banyak orang. Satu yang tadi dana, harus ada kerelaan dari kita, ya, harus ada kerelaan. Terus tutur sapa kita, ucapan kita harus yang baik dan halus, jangan sampai membuat orang lain tersinggung, ya, membuat orang lain marah. Nah, inilah yang menjadi perang berkecamuk di mana-mana, ya, jadi ribut kemana-mana gitu, ya. Nah, di samping itu kita harus melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Kalau satu komunitas yang tadi tidak melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk komunitas yang lain, nah itulah terjadi ketidakcocokan, ketidaksepahaman, ribut sana, ribut sini, ya. Nah, yang penting lagi juga jangan sombong, ya. Nah, sekarang kita balik lagi, apa yang kita mau maksudkan tentang yang tadi saya beri judul Sadharana Bodhita. Kalau Sadharana Bodhita itu diterjemahkan sebagai menikmati keuntungan bersama. Loh, kok bisa begitu?
Nah, ternyata ini di Anguttara Nikaya juga ada. Buddha menjelaskan ada 6 aspek sebenarnya, lengkapnya ya. Ya, di samping menyangkut perbuatan dengan meta ya, atau meta kaya kama ya, dia juga harus ada ucapan meta yang penuh kasih sayang, atau meta waci kama ya. Di samping itu harus ada meta mano kama, meta yang ada pikirannya. Ini kelompok meta yang dilakukan secara pikiran, perbuatan, dan ucapan ya. Nah, yang keempat ini sadharana bodhita, yang kita maksud pada sharing shadu pada hari ini, yaitu menikmati keuntungan bersama. Kita lupa kadang-kadang. Saya adalah seorang pengusaha. Nah, kalau pengusaha itu begini, kita kan pasti ada untung lah, ya kan? Nah, untung ini kita kadang-kadang ditanya karyawan, bos, gimana? Enggak nih, tahun ini paceklik, tahun ini COVID, tidak ada profit, gaji nggak naik. Padahal ada profit. Nah, itu kan ironi gitu loh ya. Nah, untuk itu saya juga berusaha, walaupun saya seorang pengusaha juga, saya coba ingin juga mempraktekkan sadharana bodhita ini. Artinya apa? Kalau misalnya perusahaan saya ada untung, ya kita bagi bonus. Emang bonus kita nggak boleh sembarangan bagi, karena apa? Kita kan nggak bisa semuanya kita berikan. Kita harus ada cadangan, ya kan? Kalau kita bicara lagi tentang bagaimana mengelola kekayaan kita, itu kan ada salah satunya itu kita harus mencadangkan untuk aktivitas ekonomi kita. Ya, nanti ada 4 bagian, itu bisa kita bahas di berikutnya. Nah, yang saya mau sampaikan ini tuh, menikmati keuntungan itu jangan untuk diri sendiri, gitu kan. Nah, ini cerita lagi tentang keluarga. Kalau misalnya di keluarga, kita kan ada misalnya pembantu rumah tangga, ya kan. Kepikir nggak sama kita, pembantu rumah tangga ini, kita cuman kasih gaji aja, ya. Nah, kami punya pengalaman di rumah, ada pembantu yang paruh waktu. Nah, istri ternyata kalau kita lihat, dia sudah mempraktekkan sadharana bodhita ini, yaitu apa? Saya kadang-kadang kaget. Loh, kenapa? Kamu mau apa? Saya mau kasih THR, oke, ya kan? Tapi mau kasih bonus juga. Waduh, kan bukan karyawan, dalam hati ya. Nah, itulah kalau kita bisa berbagi juga kepada pembantu kita, ya, maka dunia akan harmonis, ya kan? Nah, ini kadang-kadang kita melupakan, ya, apa yang kita dapatkan kita menjadi milik kita semua. Padahal ada makhluk-makhluk lain yang membutuhkan, ingin menikmati kenikmatan yang kita miliki itu, gitu loh ya. Nah, sebenarnya yang tadi 6 aspek itu ada 2 lagi yang belum saya sebut, yaitu sila sama nata atau kesamaan moral ya. Kalau kita dua komunitas ini punya sifat yang sangat dermawan, ya sudah, nggak terjadi konflik ya, tidak terjadi perang Ukraina Rusia gitu kan. Nah, kalau yang keempat, yang keenam yaitu diti sama nata, yaitu harus punya kesamaan minat ya, atau kegiuran yang sama. Nah, artinya begini, kalau misalnya komunitas A sama B, yang satu maunya ke selatan, satu maunya ke utara, nah itu jadi timbul konflik ya. Makanya kita tidak heran itu bisa terjadi perang di mana-mana gitu kan. Nah, suatu saat saya ditanya sama umat, bagaimana kita mendamaikan 2 komunitas yang konflik. Saya pikir begini, untuk 2 komunitas yang sedang konflik, kita juga jangan coba-coba untuk kayak jagoan mau mendamaikan. Kita mesti analisa dulu. Ya, kita lihat presiden kita Joko Widodo
Kenapa dia berani maju ke negara Ukraina dan ke negara Rusia? Karena dia sudah mempelajari dan dia punya capability. Kalau dia memberikan satu solusi, ini dia tidak ada kepentingan A dan B, tidak berpihak pada Ukraina, tidak berpihak pada Rusia juga. Jadi dia punya satu solusi pun tidak yang muluk-muluk. Solusinya hanya sederhana. Bapak Presiden Ukraina, Bapak Presiden Rusia, kami mohon, izinkanlah produk gandum itu pangan keluar, diekspor, ya, sama pupuk. Karena kalau tidak, dunia akan kacau. Nah, jadi kita harus punya kapabilitas untuk bisa supaya mendamaikan. Kalau misalnya kita tidak punya kapasitas ke situ, ya kita juga konyol. Jadi kalau misalnya konflik dua komunitas, ya kita pelajari dulu ya. Nah, biasanya begini, kalau kita bicara tentang yang lebih sederhana lagi, kalau misalnya kita sebagai ketua, nah ketua itu kita ada capability-nya. Ya, karena kita sebagai ketua, jadi kita boleh bisa mendamaikan. Tapi kalau kita misalnya hanya biasa-biasa aja, itu jangan ya. Jadi saya ingin mengakhiri sharing pada program Sadu kali ini, yaitu bahwa yang kami tekankan yaitu Sadharana Bogita ini. Tolong bagi teman-teman yang mendengarkan program ini, jika punya keuntungan, ya, cobalah, jangan dinikmati sendiri, berbagilah kepada komunitas-komunitas, sehingga komunitasnya ini menjadi damai, ya, sehingga kita bisa menciptakan perdamaian untuk komunitas skala kecil, dan akhirnya tentu ya skala yang lebih besar. Demikian apa yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.